Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nah, jadi hari ini kita bakal masak lagi, kita bakal bikin kue lagi. Jadi hari ini aku kan kemarin aku ada bikin bolu kukus coklat kan. Nah, jadi hari ini aku mau bikin bolu kukus lagi karena aku lagi kepengen bolu-bolu kukusan. Karena bolu kukus ini adalah yang membuat channel aku dulu itu melejit subscribernya guys. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bikin bolu kukusnya. Oke, jangan salfok sama cucian yang belum dicuci karena tadi aku itu ngantuk berat mumpung Ubay lagi tidur. Jadi aku tadi juga tidur. Alhamdulillah bisa tidur siang, guys. Nah, ini mumpung Ubaynya juga masih tidur. Jadi karena di rumah nggak ada cemilan, aku pengen bikin cemilan. Semoga aja nggak bangun ketika nanti pas kita mixer ya. Nah, ini tuh aku menggunakan metode all in one, yaitu semua bahan masuk, kita mixer, baru deh kita cetak. Nah, jadi bahannya itu gampang banget. Kameranya bakal aku dekatkan. Oke guys, ini kelihatan kan? Ini aku hanya berdoa semoga Ubay belum bangun. Nah, jadi kenapa di sini aku menggunakan stand mixer? Karena supaya aku nggak capek megang. Nah, di sini aku menggunakan 1 butir telur ayam ukuran sedang. Kita gunakan semuanya, putih dan kuning. Ups, tanganku udah dicuci ya. Sedikit ada kulit. Nah, kemudian ini kita masukkan gula. Gulanya di sini aku menggunakan 13 sendok makan. Nih, 13 sendok makan gula pasir. Kemudian langsung aja kita masukkan tepung. Tepungnya 1/4 tepung ya. Terigu pro sedang. Aku menggunakan segitiga biru. Kemudian di sini jangan lupa sedikit garam, sejumput aja. Tuh, paling tidak 1/4 sendok teh lah. Kemudian di sini kita tambahkan SP. Kakak di kamar mandi sayang. SP 1 sendok teh. Tahu kakak di kamar mandi ngapain? Nih, SP. Jadi ini tuh bener-bener metode all in one yang dimana semua bahan masuk. Tunggu bentar aku cuci tangan. Nah, kemudian ini kita tambahkan santan sebanyak 250 ml. Jadi dari 1 saset santan instan itu kan 60 ml. Aku masukkan, habis itu kita tambahkan dengan air sampai dengan 250 ml, guys. Tuh. Nah, udah deh. Jadi ini semuanya kita mixer sampai dia putih, kental, dan berjejak. Pokoknya sampai licin gitulah. Nah ya, by the way, aku nanti bakal menggunakan pasta pandan dan yang pasta coklat. Oke, ini kita mixer dulu. Oke, aku hanya berdoa semoga si Ubay tidak bangun mendengar mesinnya ini, guys. Bismillah ya. Nih, kita mixer dengan kecepatan sedang ke cepat sih. Bismillah. Oke. Ini sudah tercampur, kemudian aku naikkan kecepatannya jadi 5 ya. Oke, ini kira-kira 10 menit atau 7 menit juga bisa. Nanti tergantung lah ya, tergantung dari mixer kalian masing-masing. Kita tunggu sampai mengembang. Nah, sementara itu nge-mixer, aku mau masukin dulu kertas ke dalam cupnya, guys. Jadi biar nanti lebih menghemat waktu. Nah, jadi di sini aku menggunakan cup tinggi kayak gini. Karena aku nggak dapat cetakan yang pendek dan belum pernah beli sih ya. Menurut aku agak susah mencari kertas yang pendek, atau aku yang nggak nemu juga
Tunggu bentar, Ubay. Oh enggak, ternyata dia masih tidur. Aku kira bangun. Oke, ini aku nggak tahu nanti dapat berapa, tapi ini aku keluarin semua cetakan yang plastik. Kalau yang kukus itu menurutku lebih enak cetakan yang plastik guys, karena pas kita ambil itu nggak terlalu panas. Karena aku punya yang besi kan, yang besi itu olehnya pas kita pakai di kalau kita kukus itu panasnya minta ampun. Nah, dan ternyata di sini mic aku sudah mulai mati. Aku nggak tahu ya bahwa mic aku ini habis baterai. Nah, di sini tuh seingat aku menjelaskan apa ya kemarin. Aku ngitung beberapa cup ini dan ternyata cupnya ada 15 dan di sini aku menggunakan cup yang tinggi gitu. Nah, dan di sini tuh proses mixernya sudah hampir selesai dan ini tuh terlihat bagus guys, terlihat apa namanya? Mengembang, putih dan kental seperti itu. Dan di sini tuh aku sudahin mixernya karena memang sudah adonannya itu terlihat bagus. Di sini alhamdulillahnya Ubay nggak bangun karena si suara mesin. Nah, kemudian di sini aku juga memperlihatkan betapa kentalnya si adonan ini. Jadi kayak feeling aku tuh semuanya berjalan lancar aja, guys. Nah, di sini sudah mulai sedih aku dikarenakan aku lupa memencet tombol play atau tombol rekam ketika aku memisahkan adonan. Kan adonannya ini memang dari awal aku bilang pengen ada yang warna coklat sama warna hijau. Nah, setelah itu pas aku lagi proses mewarnain, proses nge-mix gitu, ternyata bener-bener nggak kerekam. Nah, jadi ini tuh aku udah mulai kayak bete, bad mood karena ayo udahlah. Habis itu ditambahnya pas sudah di akhir video ternyata mic-nya mati, guys. Nah, dan di sini aku juga memperlihatkan aku menggunakan warna hijau itu dari pasta pandan yang aku campur dengan pasta coklat sedikit. Makanya warnanya agak lebih natural hijaunya. Sedangkan kalau yang coklat di sini aku pure menggunakan pasta coklat dan ini tuh sedikit aja ya untuk mewarnain bagian atas si bolu kukusnya aja. Nah, di sini untuk adonan yang berwarna aku masukkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan nanti mengaplikasikan ke atas adonan. Untuk adonan putih ini sama sekali tidak aku masukkan ke dalam plastik segitiga, tapi kalau kalian pengen masukkan juga itu dipersilahkan guys. Ini aku karena pengen cepet aja, jadi aku menggunakan sendok. Nah, dalam satu cup ini kemarin itu aku masukkan sekitar 2 sendok makan. Ya intinya tergantung cup yang kalian ini ya, kalian pakai. Jadi pas ngisi bagian putihnya itu nanti jangan terlalu penuh karena nanti kita bakal masukin adonan yang berwarna gitu kan. Oke, ketika kita mau memasukkan si adonan ini, ternyata anak aku si Ubaidillah dia bangun guys. Dan mukanya tuh dia kayak masih rada-rada bingung habis bangun tidur langsung di depan panci yang beruap. Nah, jadi ini pancinya benar-benar mendidih. Airnya itu harus mendidih dan api besar. Di sini aku memasukkan adonan dibagi dua ya, karena kalau ke-15-nya aku masukkan itu terlalu mepet. Karena ini ekspektasi aku benar-benar bagus ya. Allahu Akbar. Ternyata ya udahlah kalian lihat aja videonya sampai akhir. Dan ini kita tutup dan aku diamkan selama 15 menit. Itu jangan pernah dibuka-buka gitu guys. Jadi 15 menit dan menggunakan api besar. Lebih terang. Bismillah. Apakah berhasil?
Masya Allah. Oke, ini mau aku pindahin dulu keluar. Bismillah. Panas. Tolong adik dulu lah. Panas. Ini aku tidak on cam. Oke, saatnya kita masukkan yang sisanya. 15 menit juga dan jangan dibuka-buka ya. Nah guys, ini dia penampakan bolu kukus kita nih, udah dianu semut nih. Allahu Akbar, semakin bete aku. Hush semut. Nah, jadi ini bakal aku cobain. Yang anehnya itu ya, bagian atasnya ini bagus, mekar, tapi bagian bawahnya kayak melempem gitu loh guys. Kenapa ya? Tapi ini kita cobain ya. Bismillah. Ini kita cobain. Enak tapi melempem gitu loh. Kenapa ya? Bingung deh aku. Tapi enak. Tuh, bagian bawahnya melempem gini. Tapi rasanya enak guys. Jadi oke lah. Untuk makan di rumah nggak apa-apa ya. Oke, ini rada susah ya videonya karena Ubay lagi gendong sama aku guys. Enak. Tuh berapa kali aku bilang enak. Tapi tampilannya aja sih yang kurang bagus. Oke guys, dan ini sudah semuanya dikukus. Dapatnya 15 biji. Aduh, tunggu bentar. Ini Ubay nangis pengen digendong dari tadi. Nah, jadi video hari ini tuh lumayan membuat aku sedih guys. Karena yang pertama ternyata mic-nya mati di tengah jalan tuh. Jadi nanti mungkin aku bakal ngeditnya itu pakai direkam suara aku aja nanti ya di belakangan. Kemudian yang bikin sedih kedua adalah kuahnya bantet guys, bagian bawahnya aku juga nggak tahu kenapa. Nah, jadi kemungkinan besar video ini tetap aku upload, tetapi bukan untuk aku sharing bahan-bahannya ya, cuman lebih kepada aku minta masukan kalian yang sudah suhu banget membuat bolu kukus yang pakai mixer itu kenapa jadi bantet bagian bawahnya. Karena aku mungkin video-video sebelumnya itu memang bolu kukus aku itu berhasil. Sebenarnya untuk membuat bolu kukus itu kadang berhasil kadang enggak guys. Jadi aku juga pun bingung kadang kenapa jadi berhasil, ini kenapa jadi enggak. Dan aku memang lebih suka untuk bikin bikin bolu kukus itu yang tanpa mixer, karena menurut aku itu lebih berhasil dan aku memang lebih sering bikin bolu kukus yang gula merah ya. Nah, kalau yang pakai mixer ini aku nggak tahu kenapa bukan selalu, pokoknya jarang untuk berhasil, tapi kebanyakannya bantet kayak gini guys. Nih, jadi kayak di atasnya itu mekar, bagus, tapi bawahnya menciut kayak gini. Aku tuh nggak tahu kenapa, apa yang salah gitu kan. Tapi atasnya bagus gitu loh. Nah, jadi mungkin kalian yang suhu banget membuat bolu kukus, please kasih masukan ke aku dan kira-kira apa sebabnya gitu loh guys. Sedih. Jadi kalau bantet kayak gini tuh kayak pengen bikin lagi gitu loh. Jadi kayak sampai berhasil kayaknya baru deh aku puas. Nah, ini tapi untuk rasanya mungkin enak ya, diaduk semua. Oke lah, videonya mungkin cukup sampai di sini karena hari ini tuh rada-rada kurang. Oh iya, satu lagi yang bikin aku bete, pas aku kasih warna ternyata nggak kerikop juga. Nah, mulai dari situ aku udah kayak, video hari ini tuh apakah amburadul gitu kan. Dan Ubay juga bangun di tengah-tengah, Masya Allah. Oke lah guys, mungkin segini dulu video hari ini. Aku nggak share resep karena resepnya aja bantet gitu kan. Ya paling aku hari ini mengabadikan video aku bikin
bolu kukus yang gagal. Ya intinya buat kenang-kenangan aku aja. Oke lah guys, mungkin sekiranya sampai di sini dulu video kita hari ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye guys. Guys, please share video ini biar aku dapat masukan dari suhu-suhu para bolu kukus, biar aku semangat bikin bolu kukus lagi guys, biar berhasil.